Halo Sobat Kebun. Pernah terpikir tidak kalau balkon rumah yang biasanya cuma jadi tempat jemuran atau sarang debu bisa berubah jadi tambang emas sayuran? Kali ini kita akan membedah sebuah video edukasi yang super cerdas tentang cara menyulap rooftop menjadi kebun labu dalam kotak. Siapkan catatan, karena ini bukan sekedar berkebun biasa. Ini adalah seni mengakali lahan sempit dengan gaya. Aktivitas pertama yang sangat menginspirasi adalah pemanfaatan barang bekas. Siapa sangka, kotak buah plastik yang biasa kita lihat tergeletak di pasar bisa jadi pot premium? Trik cerdas. Penanam menggunakan batu bata sebagai ganjalan bawah agar ada sirkulasi udara, tidak langsung menyentuh lantai. Karena kotak buah punya lubang besar-besar, mereka menggunakan kantong plastik bekas yang digunting sebagai pelapis dalam agar tanah tidak kabur saat disiram. Benar-benar definisi kreatif tanpa modal besar. Nah, ini dia poin pentingnya. Jangan asal pakai tanah taman. Di sini kita diajarkan membuat media tanam yang rich dan fluffy. Menu spesial, campuran tanah, kotoran kambing atau sapi yang sudah difermentasi, biar tidak bau dan panas, serta sekam padi. Mengapa? Sekam padi berfungsi meningkatkan drainase agar akar labu tidak kebanjiran dan busuk. Ingat, labu suka air tapi tidak suka berenang terlalu lama. Hayo, siapa di sini yang pernah coba tanam sesuatu tapi malah layu dalam seminggu? Tulis di kolom komentar ya, kita cari tahu bareng-bareng salahnya di mana. Dan jangan beranjak dulu, karena habis ini ada teknik bikin apartemen labu yang estetik banget. Good job! Setelah tanahnya sudah gembur dan kaya nutrisi, kita masukkan bibit labu yang sudah kita semai sebelumnya. Pastikan bibit kalian sudah punya sekitar 4-5 helai daun ya. Itu tandanya mereka sudah siap merantau ke rumah baru di kotak buah. Tips cerdas. Karena lahan di rooftop kita terbatas, pilihlah varietas labu kecil yang rasanya enak. Biar kecil, yang penting rasanya juara kan? Aturan main, cukup 1 bibit per 1 kotak buah. Jangan serakah ya Sobat Kebun, biar nutrisinya tidak rebutan kayak antrean sembako. Setelah ditanam, langsung siram dengan air yang banyak sampai seluruh tanahnya basah kuyup. Anggap saja ini pesta penyambutan buat si jagoan. Nah, ini dia bagian yang paling seru dan bikin tetangga bakal melirik balkon kamu. Membangun apartemen labu miring 45 derajat. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi teknik cerdas buat mengakali lahan sempit. Kamu cuma butuh bilah kayu atau bambu. Kalau punya bor listrik dan sekrup, boleh dipakai biar makin kokoh. Tapi kalau modal minimalis, pakai tali atau kawat saja sudah cukup buat ikat-ikat estetik. Arsitekturnya, tancapkan kayu yang agak pendek di sisi yang dekat tembok. Tancapkan juga kayu yang lebih panjang di sisi luar. Lalu, hubungkan keduanya dengan kayu melintang sampai membentuk bingkai dasar yang miring cantik 45 derajat. Finishing. Setelah rangkanya jadi, kita tenun jaring-jaring dari tali di atasnya. Jaring inilah yang nanti jadi pegangan si labu buat pamer buahnya. Kenapa sih harus miring 45 derajat? Selain lebih stabil dibanding rak kotak biasa yang gampang goyang, model miring ini bikin sirkulasi udara makin lancar dan cahaya matahari bisa masuk lebih merata. Dan bonusnya, cara ini juga bisa kamu pakai buat tanam melon, semangka, atau markisa. Benar-benar apartemen multifungsi. Eits, tapi tunggu dulu. Setelah apartemennya jadi, gimana caranya kita ngajarin si labu biar tahu jalan ke atas dan gak merambat kemana-mana? Jangan di-skip dulu, karena rahasia pelatihan tanaman labu di hari ke-20 bakal kita bongkar habis setelah ini. Memasuki hari ke-20, kita harus membantu mereka sedikit. Rambatkan batang-batangnya yang menjalar itu ke arah jaring-jaring apartemen yang sudah kita buat tadi. Anggap saja kita lagi jadi pelatih panjat tebing buat si labu, biar mereka nggak nyasar ke lantai atau ke jemuran tetangga. Selain itu, sumber menyebutkan aktivitas penting lainnya, menaburkan arang sekam di permukaan tanah. Kenapa harus arang sekam? Arang sekam itu kaya akan unsur kalium dan fosfor. Kalau di dunia manusia, ini ibarat kasih mereka suplemen biar cepat puber dan semangat buat ngeluarin bunga dan buah. Wah, nggak terasa sudah lewat sebulan lebih. Di hari ke-42, suasana di rooftop bakal makin ramai. Inilah saatnya kita melakukan inspeksi mendalam. Biasanya di hari ini, penyerbukan alami sudah berhasil dan calon-calon labu mungil mulai bermunculan. Edukasi penting, bedakan jantan versus betina.
Video ini mengajarkan cara simpel buat tahu mana bunga yang bakal jadi buah. Bunga betina, di bawah kelopak bunganya ada tonjolan bulat kecil yang bentuknya mirip bayi labu. Bunga jantan, batangnya lurus saja, nggak ada gemoy-gemoynya di bawah bunga. Penting buat tahu ini, biar kamu nggak baper nungguin bunga jantan tapi kok nggak jadi buah-buah. Ya, memang kodratnya begitu. Oh ya, jangan sayang buat memotong daun-daun tua atau daun yang sudah rusak di bagian bawah. Manfaatnya, selain biar sirkulasi udara makin lancar dan gak lembab, nutrisi dari tanah gak bakal terbuang sia-sia ke daun yang sudah mau pensiun. Semua energi bakal difokuskan buat membesarkan si bayi labu tadi. Tambahkan lagi pupuk organik, seperti kotoran sapi atau kambing yang sudah matang, biar si labu makin bertenaga di fase pembuahan ini. Di hari ke-42 ini juga, kita harus waspada sama serangan lalat buah. Kalau didiamkan, labu kita bisa busuk atau bentuknya jadi aneh, distorsi, karena dihinggapi larva. Aktivitas cerdas yang dilakukan adalah memasang perangkap lalat buah mekanis berupa kandang kecil atau botol jebakan. Ini cara keren biar labu kita tetap organik, tanpa perlu semprot pestisida kimia yang berbahaya. Akhirnya, momen yang paling ditunggu-tunggu dalam perjalanan 88 hari kita telah tiba. Inilah puncak dari segala usaha, kesabaran, dan sedikit drama dengan lalat buah kemarin. Yuk, kita masuk ke babak final, panen raya di atas langit. Tanda siap petik. Warna kuning pada kulit labu adalah lampu hijau dari alam, yang menandakan buah sudah matang sempurna dan siap dipanen. Siapa sangka, berawal dari kotak buah plastik bekas yang kita temukan di pasar, sekarang dia berhasil melahirkan buah labu yang berat dan sehat. Ini membuktikan kalau tanaman itu nggak butuh pot mahal, mereka cuma butuh perhatian dan media tanam yang pas. Setelah dipetik, jangan langsung dimasak semua ya. Simpan labu-labu ini di tempat yang sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Dengan cara ini, labu hasil jeripayahmu bisa bertahan sangat lama. Jadi kamu punya stok bahan pangan sehat kapanpun dibutuhkan. Mengapa harus labu? Sambil menimang-nimang hasil panen, mari kita apresiasi kenapa tanaman ini sangat layak jadi penghuni rooftop kita. Labu adalah tanaman yang punya ketahanan penyakit yang kuat dan sistem perakaran yang sangat berkembang. Jadi dia nggak gampang ngambek kalau cuaca lagi nggak menentu. Mereka sangat suka suhu hangat, idealnya antara 15 sampai 32 derajat Celcius, yang mana cocok banget dengan iklim kita. Nah, setelah melihat transformasi dari bibit kecil sampai jadi labu kuning yang cantik ini, siapa yang sudah gatal ingin bongkar-bongkar gudang cari kotak buah plastik bekas? Atau jangan-jangan kalian sudah terbayang, mau bikin kolak labu atau pumpkin soup dari hasil panen sendiri? Coba absen di kolom komentar, siapa yang sudah siap sulap rooftopnya jadi kebun? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di video berikutnya, kita bakal bongkar cara tanam buah lainnya yang gak kalah seru dengan modal minimalis. Sampai jumpa di petualangan menanam berikutnya. Bye-bye!